Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Ini adalah halaman belakang dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, tempat pasien yang biasanya mau berjemur atau misalnya melakukan aktivitas luar ya, selama masih dalam perawatan dan dalam pengawasan dokter tentunya bisa melakukan aktivitas luar di sini, di salah satu taman di Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saya sendiri baru saja selesai praktek dan pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang adanya kasus-kasus yang seringkali kita temukan dalam praktek sehari-hari, khususnya untuk kasus demensia. Ya, demensia yang biasanya terjadi problem lupa, ya, orang itu mengalami lupa, dan seringkali yang menjadi problem yang membuat datang ke dokter jiwa itu lebih karena dia mengalami gejala-gejala yang disebut gangguan perilaku dan perasaan atau psikologis karena demensianya tersebut, atau di dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai behavioral and psychological syndrome of dementia. Kasus seperti ini biasanya mirip dengan gejala-gejala pasien schizophrenia, dan banyak di antaranya mereka mengalami masalah yang berkaitan dengan kondisi seperti ini sudah sejak lama, tapi tidak disadari oleh keluarga. Biasanya datang ke kita, ke dokter jiwa itu karena perilaku yang aneh, ya, suka marah-marah, halusinasi, mendengar atau melihat orang-orang yang sudah meninggal datang menemui dia dan membuatnya makin ketakutan. Banyak di antara pasien-pasien ini memang rata-rata di atas usia 65 tahun, karena biasanya memang kondisi demensia akan lebih dominan pada orang yang sudah usianya senior atau sudah mencapai usia lanjut usia. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu, dokter jiwa dalam hal ini akan memberikan pengobatan untuk mengatasi gejala-gejala yang berkaitan dengan Behavioral and Psychological Syndrome of Dementia tersebut, atau disebut BPSD. Pada keadaan-keadaan tertentu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bisa mengelola supaya kecemasannya menjadi jauh lebih stabil dan kemampuan olah pikirnya menjadi jauh lebih baik. Dan tentunya ini juga tidak mudah, karena kalau kognitifnya itu sudah mengalami suatu kondisi yang tidak stabil, maka kadang-kadang menjadi salah satu utamanya tuh problemnya sulit untuk dilakukan suatu proses perbaikan. Misalnya dengan terapi ataupun dengan wawancara seperti biasanya. Maka daripada itu pengobatan dengan obat ini sangat diutamakan. Orang suka mengatakan bahwa mengapa ini sepertinya kondisinya itu seperti orang schizophrenia, dok. Ada halusinasinya, ada wahamnya, ada gangguan perilakunya, ada impulsivitas, ya, marah, ya, menuduh orang mengalami pencurian, dia merasa dicurigai atau dia merasa mencurigai orang lain dengan berlebihan, ya. Hal-hal seperti ini sangat sering kali terjadi pada kasus-kasus demensia dengan gejala gangguan perilaku dan perasaan atau psikologis. Dan keluarga biasanya agak sulit karena sepertinya orang tua ini akan menjadi anak kecil kembali dan sangat membuat perasaan gak nyaman, ya, bahkan bisa menimbulkan konflik di dalam keluarga sendiri. Inilah mengapa banyak di antara kasus-kasus gangguan seperti ini datang ke dokter jiwa. Harapannya agar bisa kembali seperti dulu. Sayangnya itu tidak terjadi, karena demensia sendiri adalah suatu penyakit otak yang sifatnya irreversible ataupun tidak bisa balik. Pengobatan oleh dokter jiwa maupun dokter saraf biasanya adalah untuk mencegah supaya demensianya tidak makin parah, ataupun gejala-gejala yang berkaitan dengan BPSD atau Behavioral and Psychological Syndrome of Dementia itu tidak makin bertambah. Inilah pentingnya pengobatan. Saya seringkali menemukan hampir rata-rata kalau praktek itu 1-2 pasien, ya, itu cukup lumayan, ya, berarti dari sekitaran 15 pasien yang saya tangani per hari biasanya ada 1-2 yang mengalami demensia atau mulai adanya penurunan. Biasanya keluarga juga merasakan bagaimana caranya supaya menjadi jauh lebih baik, ya, dok, ya. Ini memang mau nggak mau hanya akan
cegah supaya jangan makin menurun saja. Dan pengobatannya biasanya berlangsung lama, jadi tidak hanya sebentar, akan diberikan obat dalam jangka waktu yang panjang. Obat yang utama adalah obat anti demensianya sendiri, golongan donepezil biasanya yang diberikan. Dosisnya bisa sampai 5-10 kali miligram, 5-10 miligram, dan itu biasanya bisa diberikan oleh dokter saraf maupun dokter penyakit jiwa atau dokter gangguan kejiwaan seperti psikiater, dan juga obat-obat psikiatrik yang biasanya hanya diberikan jika perlu atau jika kondisinya sangat mengganggu. Biasanya yang paling dikhawatirkan pasien adalah bukan pasien, sebenarnya keluarganya, itu adalah halusinasi, delusi, seperti kayak orang mau berteriak-teriak gitu di malam, ataupun merasa di rumahnya itu tidak sedang berada di rumahnya sendiri. Inilah masalah yang terkait dengan demensia yang lebih dominan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada kesempatan kali ini sedikit berbeda dengan apa yang biasanya saya berikan terkait dengan gangguan kecemasan, tapi mudah-mudahan buat teman-teman ini bisa membantu, khususnya pada kondisi orang-orang yang memiliki keluarganya, adanya keluarga yang mengalami demensia. Obati segera dan semoga bisa mencapai perbaikan yang lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa mantra kita bersama tetap dilatih, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.